Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal pertama, kita akan membaca dari ayat yang keempat, khususnya ayat yang keempat saja. Mari kita buka suara membaca bersama-sama. Di dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Sekali lagi, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Saya membaca seterusnya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Atau terjemahan lain, terang itu bercahaya ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu menolaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami, beri pengertian, kesadaran di dalam sifat keinsyafan yang Kau karuniakan kepada manusia, sebagai tanda kami dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan hari ini juga dengan firman yang bercahaya memberikan pencerahan ke dalam hati kami, sehingga kami bukan seperti apa yang kami baca, terang datang kepada kegelapan dan kegelapan itu menolak. Kami mau menerima sehingga cahaya itu boleh menerangi, cahaya itu boleh memberikan iluminasi, memberikan pencerahan untuk merubah, mengkoreksi hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat ketiga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan. Sesudah itu di sini dikatakan kepada kita bahwa segala sesuatu dijadikan itu perlu sesuatu daripada Dia, karena Dia yang memiliki hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Saya minta saudara perhatikan, minggu lalu pada akhir kita bicara bahwa Yohanes adalah satu-satunya rasul yang telah membicarakan beberapa hal yang dianggap begitu utama, sehingga istilah-istilah ini sering muncul di dalam tulisan dia. Firman, kasih, hidup, terang, semua. Firman, kasih, hidup, terang. Dan di dalam kalimat-kalimat keempat istilah yang penting ini dimunculkan bersama dengan Tuhan Allah. Firman adalah Allah. Tetapi ketiga yang lain, Allah adalah terang, Allah adalah kasih, dan Allah adalah hidup. God is love, God is light, and God is love. Kebetulan tiga-tiga ini dimulai dengan L. L-O-V-E, love. L-I-V-E, life. L-I-F-E, L-I-G-H-T, light. God is love, God is life, God is light. Dan digabung dengan the word was God. Firman adalah Allah, dan Allah adalah terang, Allah adalah hidup, dan Allah adalah kasih. Maka kita menemukan bahwa di dalam pikiran Yohanes ada 4 hal yang penting sekali, dan ini semua merupakan sifat ilahi, sifat yang kita mengerti di dalam pengalaman-pengalaman kita sebagai hidup manusia. Kecuali sesuatu yang kita tidak alami, kita bukan firman, dan kita mencari firman. Kita mengalami apa itu kasih, kita mengalami apa itu hidup, kita mengalami apa itu cahaya. Tapi kita mencari firman, dan firman itu adalah Allah.
Tapi dibalik oleh Yohanes, Allah adalah terang, Allah adalah kasih, dan Allah adalah hidup. Nah, di sini pertama kali ayat keempat dikatakan hidup ada di dalam Dia, dan hidup ini adalah terang dunia. Ini adalah kalimat yang belum pernah dimunculkan atau ditulis oleh filosof yang lain atau pendiri agama yang lain atau sastrawan kebudayawan yang terbesar di dalam aliran apapun sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, mengapakah yang dikatakan terang menjadi begitu penting di sini? Karena di sini sebelum Yohanes menulis, dia telah mengetahui bahwa satu ajaran yang salah, satu bidat yang melanda sedang mempengaruhi dan menggerogoti atau membahayakan iman orang Kristen secara global, yaitu Gnosticisme. Kita sudah pernah membicarakan bahwa 4 musuh yang menghadapi orang Kristen atau yang dialami oleh orang Kristen pada terakhirnya atau belakangan daripada abad pertama, yaitu sesuatu penganiayaan tak habis-habis daripada kerajaan Romawi, dan kedua adalah filsafat-filsafat yang menghina, mentertawakan, mengejek, memojokkan orang Kristen yang dianggap tidak berbijaksana. Ketiga adalah bidat-bidat yang palsu, memalsukan Injil dan memalsukan iman untuk merusak orang Kristen. Dan keempat adalah anggota Kristen yang munafik, yang sendiri nongkrong di dalam gereja, tapi sifatnya berarti menjual atau merusak iman orang Kristen di seluruh dunia. Dan di antara semua bidat-bidat yang paling menakutkan itu adalah Gnosticisme, Gnosticism. Saudara bisa mencari semua buku jika mendapatkan istilah yang penting ini. Gnosticisme, justru mereka mewarisi semacam kepercayaan dualisme dari pengertian kosmologi. Dan dualisme itu diturunkan daripada zaman yang sangat lama sekali. Ada yang katakan 650 tahun sebelum Kristus, ada yang mengatakan 1000 tahun sebelum Kristus. Dan di dalam ajaran itu yang berasal daripada Persia, mereka percaya alam semesta ini memang secara dari kekal sampai kekal mempunyai 2 unsur yang bertentangan satu dengan lain. Unsur satu yaitu terang, unsur yang satu lagi yaitu gelap. Sehingga terang merajalela pada waktu siang hari, gelap merajalela pada waktu malam. Tidak ada orang bisa mengusir gelap, tidak ada orang juga bisa menghapus terang. Karena 2 ini berada bersama-sama, dan 2 ini berlawanan satu dengan lain, menguasai seluruh alam semesta. Dan di belakang terang ada dewa terang, di belakang gelap ada dewa gelap. Dan ini menjadi wakil baik dan jahat. Terang mewakili kebajikan dan gelap mewakili kejahatan. Terang mewakili kejujuran, gelap mewakili kebohongan. Gelap mewakili sang dewa yang tidak baik, dan di dalam terang ada dewa yang baik. Ajaran ini disebut Zoroasterisme, dan Zoroasterisme mempengaruhi kepada Gnosticisme, lalu juga akan mempengaruhi kepada Manikaisme. Manikaisme timbul setelah 4 abad kemudian, lalu menjadi salah satu ajaran yang paling memberikan sesuatu pengaruh yang besar kepada kaum intelektual. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini mengapakah Yohanes mengatakan di dalam Dia adalah terang, dan terang itu adalah hidup, dan hidup itu terang daripada dunia. Di sini memberikan kita harus lepas daripada semacam dualisme yang diturunkan daripada Gnosticisme. Saudara-saudara, bedanya ajaran yang benar dari Tuhan dan ajaran yang tidak benar yang dari iblis adalah persamaan secara luar bikin kita kacau, tapi ditelusuri sampai substansinya, engkau melihat bedanya adalah monisme atau dualisme.
Monisme berarti hanya satu sumber yang kekal. Dualisme, ada dua unsur yang kekal. Nah, saudara-saudara, di sini Yohanes mengatakan hanya satu sumber. Di sini Yohanes mengatakan hanya satu pihak yang betul-betul mutlak dan kekal. Dia adalah firman. Dia adalah Tuhan Allah. In the beginning there was Word. The Word was with God. That Word was God. In the beginning there was only one, bukan dua. Saudara-saudara, makin saya menjelaskan Yohanes, makin saya perlu memberikan pengertian dari begitu banyak sudut untuk sorot ke dalam, sehingga kita mengetahui mengapa Yohanes tulisnya seperti ini. Saya percaya setelah engkau mengikuti penjelasan daripada Injil Yohanes, maka engkau akan menemukan sesuatu hal yang tidak ada pada buku yang lain. Karena Yohanes bukan hanya sekedar memberikan satu deskripsi pengertian tentang firman begitu saja. Dan di sini dia akan mengatakan, in the beginning hanya satu, bukan dua. Jadi terang sama gelap sama-sama ada, dari kekal dan akan berada terus-menerus berdampingan dua pihak sampai kekal. Itu adalah nonsens, itu omong kosong. Dari permulaan hanya satu, dan permulaan itu dia miliki, dan dia yang menciptakan segala sesuatu, sehingga dia sendiri adalah monisme, dia sendiri adalah tunggal. Terang itu ada pada diri, firman itu ada pada diri, hidup itu ada pada diri, cinta kasih itu ada pada diri. Dan diri yang berada dari kekal sampai kekal itu bukan karena dia dicipta, karena segala yang dicipta tidak ada satu yang bukan dicipta jikalau bukan dia yang cipta. Maka dia hanya menjadi satu kemungkinan, dia hanya mungkin sebagai pencipta. Dia tidak mungkin menjadi yang dicipta. Kalau dia menjadi yang cipta, maka segala sesuatu yang akhirnya muncul, akhirnya berada, adalah karena dia mengizinkan mereka berada. Dia sendiri adalah keberadaan yang konsisten dari kekal sampai kekal. Dia sendiri adalah in contingent, self-sufficient, self-dependent existence. Tadi semua keberadaan yang lain yang diizinkan oleh berada adalah karena dia mau menciptakan mereka, baru mereka berada. Apakah bedanya kekekalan Allah dan kekekalan manusia? Waktu kita dicipta menurut peta dan teladan Allah, berarti Allah yang kekal juga memberikan kekekalan kepada kita, sehingga kita mirip dengan dia. Kita mempunyai kesamaan dengan dia. Allah itu kekal, lalu dia mencipta manusia dengan kekekalan. Sesudah itu manusia yang dicipta juga mempunyai kekekalan, sehingga Allah kekal, manusia juga kekal. Tetapi kekekalan manusia sama kekekalan Allah sama tidak? Saya tanya sekali lagi, jangan takut salah jawab. Akhirnya tidak jawab pasti salah. Saudara-saudara, Allah itu kekal. Allah memberikan sifat kekekalan kepada manusia, karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Sehingga kita mirip Allah. Allah kekal, kita juga kekal. Saya mau tanya, kekekalan yang diberikan Allah dalam diri manusia sama kekekalan Allah itu sendiri sama tidak? Tidak. Kenapa? Siapa bisa jawab? Hah? Manusia kekekalannya diberi, Allah kekekalannya ada pada diri. Manusia kekekalan hasil ciptaan, Allah kekekalan tidak hasil ciptaan. Ngerti ya? Yusuf membaca ayat kedua tadi, tanpa dia cipta tidak ada yang dicipta. Lalu di situ yang diberikan itu, baru setelah kita diberikan kekekalan, kita mulai ada kekekalan. Tetapi Allah ada kekekalan mulai kapan? Tidak ada. Jadi Allah mempunyai kekekalan yang tanpa awal tanpa akhir. Manusia mempunyai kekekalan yang ada awal tanpa akhir. Setelah hari ini saya menjadi manusia mempunyai peta teladan Allah, saya kekal. Tetapi saya mau tanya, sebelum hari ini engkau ada kekekalan tidak? Tidak ada. Maka bagaimanapun we keep the understanding of the absolute necessity
of the qualitative difference between the creator and the creature. Ini semua kalimat yang penting luar biasa. Saudara mungkin sudah hafal atau sudah biasa menjadi tidak biasa. Padahal engkau anggap ini biasa. Sebenarnya dia ada luar biasa. Karena Allah sang pencipta, sebelum dia mencipta segala sesuatu, hanya dia berada. Setelah menciptakan segala sesuatu, baru segala sesuatu berada. Pada waktu Allah menciptakan manusia, satu-satunya makhluk menurut peta teladan dia, berarti yang bisa mirip Allah hanya manusia. Di dalam hal apa? Di banyak hal kita boleh mirip Allah. Di dalam banyak hal kita mempunyai sifat seperti Allah. Tetapi saya ambil satu contoh saja. Allah itu kekal dan kita itu juga kekal. Kalau begini kita sama dengan Allah? Tidak. Karena kekekalan Allah berasal daripada dia sendiri memiliki kekekalan. Kekekalan kita ada diberikan oleh Allah karena dia mau memberikan. Maka kekekalan Allah adalah self-sufficient, self-existing, self-eternal, self-incorruptible eternity. Tapi kekekalan diberikan kepada kita adalah kekekalan ditambahkan, kekekalan yang berasal daripada Tuhan, dan kekekalan yang mempunyai permulaan. Maka kekekalan Allah tanpa awal tanpa akhir. Kekekalan manusia adalah kekekalan yang berawal tetapi tidak berakhir. Sebelum awal kita diberikan kekekalan, kita bukan saja tidak mempunyai kekekalan, kita sendiri tidak exist. Kita sendiri dia tidak pernah ada di dunia. Itu sebab bagaimanapun hebat, bagaimanapun kita tinggi, kita harus tetap berbakti, bersembah sujud, memuji, memuliakan dia, karena dia adalah sumber dari segala sesuatu yang dikaruniakan. Dia adalah sumber ciptaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Itu dengan demikian kita masuk ke dalam ayat keempat, kita langsung menemukan perbedaan antara pengertian universal di dalam kosmologi dari orang Kristen dan Gnostisisme. Saudara-saudara, semua khotbah ini untuk anak-anak yang muda yang masih bertajam sekali pikirannya. Engkau harus bersyukur dan minta Tuhan memberikan kesadaran pengertian ini sebelum engkau menjadi tua. Nanti kalau sudah tua engkau tidak peduli kekal dah kekal, tidak peduli awal dah awal. Pokoknya anak cucu saya selamat. Pokoknya saya sabar dari hidup enak-enak. Saudara-saudara, mari kita memikirkan dulu. Sehingga di dalam jalan hidup yang begitu panjang, jika pada saat perlu kita berdebat, pada saat kita membela, pada saat kita berapologetika, kita sudah diberikan sesuatu bekal yang cukup tajam dan cukup sempurna. Itu sebab saya berdoa seumur hidup dua hal saya tidak akan membuang atau tidak akan melalaikan. Pertama, mencapai kaum intelektual setajam mungkin. Kedua, mengabar Injil kepada anak-anak yang berpotensi sebesar mungkin. Dan ini dua saya kerjakan. Ini semua sesuai dengan apa yang janji kepada Tuhan. Meskipun aku sudah tua, beri aku dua hal ini tidak saya lepas. Tetap mendekati kaum intelektual dan memberikan equipment, melengkapi mereka menjadi laskar Kristus. Dan terus mengingat akan anak kecil untuk mempersiapkan potensi untuk zaman akan datang. Saudara-saudara, ayat keempat muncul satu kalimat seperti tidak hubungan dengan ayat pertama, seperti tidak relevansi dengan ayat kedua. Dan di sini katakan hidup ada di dalam dia. Hidup ini adalah terang. Berarti kedua hal ini adalah sama dengan ayat pertama. Dari mula adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah sumber hidup. Dan hidup itu adalah terang yang menerangi manusia. Sehingga di sini kita melihat firman, Allah, terang, hidup. Kasih belum keluar bukan? Nanti sampai pasal 3. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Oleh muncul akan kasih keluar dari hidup.
yang adalah terang, yang adalah firman, yang adalah Allah. Semua ini kait menjadi satu. Injil Yohanes begitu complicated, tetapi Injil Yohanes begitu konsisten, begitu all facet, begitu kental dan begitu penting adanya. Saudara-saudara, ayat keempat mengatakan dalam Dia adalah hidup. Ini menjadi satu proklamasi berbeda dengan semua yang lain. Saya mengatakan dalam seluruh umat manusia sepanjang sejarah, maka manusia akan memberikan petunjuk kepada orang lain, akan mengkupas hal yang membedakan beberapa hal. Pertama, agama membicarakan tentang baik dan jahat. Ilmu membicarakan tentang pengetahuan yang benar dan salah. Filsafat membedakan bodoh dan bijak. Dan semua ini dibandingkan kekristenan, hanya iman Kristen membicarakan tentang mati dan hidup. Saudara-saudara, nah di sini perbedaan. We are talking about the difference, how to discern life and death. Bukan berhenti pada taraf agama. Taraf agama bicara tentang baik dan jahat. Pengetahuan bicara tentang pengertian yang benar atau tidak benar. Lalu di dalam hukum bicara tentang adil atau tidak adil. Di dalam filsafat bicara tentang bodoh dan bijak. Semua ini adalah subordinasi. Yang lebih penting adalah siapakah yang memiliki hidup yang bisa membedakan semua ini. Dan hidup itu kalau tidak ada perbedaan tentang baik dan jahat, akan menjadi kabur. Perbedaan mengenai adil dan tidak akan menjadi kabur. Perbedaan mengenai pengetahuan yang benar dan tidak, itu akan menjadi kabur. Yang asli atau yang palsu, yang benar atau yang tidak benar, yang bijak atau tidak bijak, harus ditentukan dengan jangan kita tidak ingat yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan memberikan pengajaran tentang baik dan jahat. Karena itu kita boleh terima daripada ajaran-ajaran yang lain. Meskipun demikian, mereka pun mempunyai ukuran baik dan jahat tidak standar. Karena yang mengatakan baik sendiri tidak baik. Sehingga apa itu baik dan jahat, no criteria. Apa itu benar dan tidak benar, no criteria. Apa itu wisdom dan fool, no criteria. Kecuali engkau mendapatkan dulu hidup mati sebagai kunci untuk melebihi daripada baik dan jahat. Di dalam seluruh taman Eden kita melihat banyak pohon. Engkau boleh makan semua buah dari semua pohon. Hanya satu pohon engkau tidak boleh makan buahnya. Buah apa itu? Buah pohon apa? Baik dan jahat. Mengapa Allah tidak boleh manusia makan buah dari pohon baik dan jahat? Jikalau manusia makan buah dari pohon yang baik dan jahat, bukankah manusia boleh mengetahui? We can know what is good, what is evil. Apakah Tuhan tidak memperbolehkan manusia mengetahui baik dan jahat? Jawab. Sekali lagi ya. Apakah Tuhan tidak boleh manusia mengetahui baik dan jahat? Boleh enggak? Jikalau Tuhan tidak mengizinkan manusia mengetahui baik dan jahat, mengapa Tuhan memberikan wahyu kitab suci yang penuh pengajaran tentang baik dan jahat? Maka itu bukan kuncinya. Tuhan mengatakan tidak boleh. Engkau tidak boleh makan. Bukan karena tidak boleh makan. Karena kalau engkau mau mengetahui kebaikan dan kejahatan, engkau harus lebih dahulu mempunyai hidup dari Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau Adam petik buah baik dan jahat, lalu dia makan, dia tahu. Dia mengetahui baik dan jahat bukan melalui standar Tuhan Allah, tetapi melalui sodoran daripada setan. Maka dia mengetahui ini baik, itu jahat. Mengetahui dengan ukuran yang bukan standar Tuhan Allah, itu yang Tuhan Allah tidak mau. Sekarang saya tanya, jikalau Adam makan dulu buah dari pohon hidup, setelah makan itu dia mungkin mengetahui baik dan jahat tidak? Mungkin tidak. Mungkin, karena dia akan mempunyai hidup dari Tuhan, mempunyai pandangan dari Tuhan, mempunyai ukuran dari Tuhan, sesuai dengan hidup Tuhan, dengan sendiri tahu baik dan jahat.
Tetapi kalau dia tidak mempunyai hidup dari Tuhan, hanya mempunyai sesuatu tawaran, sesuatu kriteria yang dibujuk oleh iblis, sehingga makan sesuatu berdasarkan melawan perintah Allah. Dia melawan perintah Allah dulu, taat kepada setan dulu, lalu mengetahui baik dan jahat. Ukuran dan kriteria baik dan jahat adalah kriteria standar yang disodorkan oleh iblis, dan dia akan rusak seumur hidup. Saudara-saudara, anak muda kalau sudah umur 16, sudah puber, dia ingin mengetahui seks, boleh nggak? Susah jawab ya. Kamu tidak berani sembarangan jawab ya. Mereka mau mengetahui seks, boleh nggak? Kalau mereka mau mengetahui seks, lebih baik mereka tanya papa mama yang melahirkan, atau pergi tanya toko yang jual buku porno. Ngerti maksud saya? Not the place, not the right one, not the right authority. You should not ask them. You should ask the life giver. Jadi kalau manusia mau tahu baik dan jahat, mesti tahu melalui hidup Tuhan. Mengetahui baik dan jahat bukan melalui satu wahyu palsu dari setan. Di sini kita melihat kalau sumbernya cuma satu, semua beres. Kalau sumbernya dua, itu akan kacau. Di sini sebabnya semua disimpulkan. Yohanes mau berbicara sama orang Kristen sepanjang sejarah, karena Allah itu hanya satu dan sumber hanya dari Allah. Maka segala sesuatu dari Allah dan wahyu Allah itu benar. Ada banyak orang tidak mau sumber satu. Dia mau sini comot sedikit, situ tahu sedikit, sana tahu sedikit. Akhirnya makin lama makin kacau. Ada nyonya-nyonya yang suaminya kaya, dia tidak usah kerja banyak, maka dia mempunyai kesempatan kebaktian di sini, kebaktian di situ. Setiap minggu ikut kebaktian karena ingin mau tahu loh, karena pembantunya banyak. Lalu 20 tahun yang lalu di Jakarta, saya berkata, kamu nyonya-nyonya yang kebanyakan waktu suka keliling ikut kebaktian, kamu kira imanmu makin kuat, engkau akan makin lama makin kacau. Karena apa? Bukan kita tidak boleh orang pergi tempat lain kebaktian, silakan. Tapi saya kasih tahu kabar, di Indonesia banyak gereja yang makin maju, makin tidak ada dasar. Banyak gereja yang pemimpinnya mentafsirkan kitab dengan pengertian yang sangat salah. Lalu engkau mengikut kebaktian di sini sana, dengar terus sini sana, makin kacau balau. Karena apa? Engkau mempunyai sumber banyak. Nah, kalau sumbernya adalah kebenaran itu sendiri, itu adalah Tuhan Allah. Nah, hanya Allah lah menjamin apa yang dikatakan tidak salah. Dan orang-orang betul-betul kembali kepada Alkitab, orang belajar tuntas Alkitab, dia mungkin memberikan engkau petunjuk yang baik. Tapi saudara-saudara, karena Tuhan sudah membicarakan sesuatu, Adam sudah dengar suara Tuhan, sekarang disodorkan lagi suara kedua. Tuhan berkata, setan mengatakan, saya juga berkata. Engkau dengar kata Tuhan, juga dengar kata saya. Setelah dua sumber, maka standarnya itu menjadi double. Di sini menjadi kesulitan. Nah, semua wibawa menginginkan bawahan dia hanya mendengar satu sumber. Dengar kalimat ini ya. Semua wibawa, all authority, try to convince his audience to receive only one source authority. Siapa? Yaitu dia. Engkau melihat, ini patong dong. Patong mau orang dengar kamu. Tidak. Silakan pergi. Engkau mau dengan siapa? Pergi. Silakan pergi. Tapi saya berkata kepada saudara, engkau harus mengetahui hanya satu sumber, monisme. Itu yang menjamin kebenaran. Dan sumber itu adalah firman Tuhan. Karena firman beserta dari Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jikalau seseorang bukan memberitakan firman, membicarakan tafsiran, dan membicarakan similaritas dengan firman, tapi sumber yang lain, itu menjadi bahaya. Saudara-saudara, Yohanes di sini mau bicara kepada semua orang Kristen segala zaman bahwa hidup ada di dalam Dia, dan hidup itu adalah terang, dan hidup dan Allah dan firman dan terang mulai menjadi satu. Ini hanya ayat keempat. Ayat pertama firman, lalu beserta dengan Allah, lalu Dia adalah Allah.
firman Allah. Dan firman mencipta segala sesuatu dari satu pencipta. Dan firman Allah sang pencipta ini hidup ada di dalam dia. Dan hidup ini adalah terang dunia. Mulai 4 hal dijadikan satu. Pertama firman, kedua Allah, ketiga hidup, keempat adalah terang. Lalu kita mau lihat kenapa dia bicara tentang terang. Karena dia akan memberikan kepada kita satu monisme di dalam alam semesta yang berbeda dengan Gnostisisme. Gnostisisme mengajar dunia ini ada 2 pihak, satu yang gelap dan satu yang terang. Sama seperti Zoroasterisme membicarakan ada 2 dewa, dewa terang dan dewa gelap. Saudara-saudara, di dalam Gnostisisme di sebelumnya, yaitu di dalam Zoroasterisme, dewa terang itu namanya Ahura Mazda, Mazda. Orang Jepang ambil itu bikin mobil Mazda, ya. Jadi mobil Mazda itu istilah itu bukan dari Jepang, ya. Bukan Mazda, bukan itu, ya. Itu Mazda. Depannya adalah Ahura, Ahura. Ahura Mazda. Itu adalah dewa terang. Dewa terang itu baik, tetapi dia mempunyai suatu perlawanan yang namanya adalah Angra Mainhu, Angra Mainhu. Angra Mainhu adalah dewa gelap dan bersifat jahat. Dewa jahat dan dewa terang itu perang tak habis-habis sampai perangnya ke dalam hati manusia. Nah, setelah 1200 tahun daripada ini ajaran Zoroasterisme masuk ke dalam seorang namanya Mani. Nah, Mani ini bukan American Mani, ya. Ini Mani akhirnya menemukan Manikaisme yang mempengaruhi akan seorang yang paling besar di dalam pemikiran abad-abad pertama, yaitu Augustinus. Maka Augustinus umur 20 sampai umur 29,5, di dalam kira-kira hampir 10 tahun dia bergumul karena dia ingin hidup suci tapi suka main seks. Dia ingin menjadi orang beribadah tapi kumpul kebo. Dia mengajar retorik, mengajar filsafat, mengajar semua ajaran yang paling sulit, tapi malamnya dia main seks. Maka dia susah rasa dunia ini tidak berdamaian. Saya mesti bagaimana hidup. Akhirnya dia masuk ke dalam tempat agama dari Manikaisme. Dan di dalam agama Manikaisme mengatakan memang dunia ini 2. Karena dunia 2, maka manusia tak mungkin hidup enak. Engkau mau hidup baik, dilawan oleh jahat. Engkau mau berbuat jahat, ditegur oleh baik. Hati nurani tidak boleh engkau mengikuti kejahatan, tapi kejahatan tidak boleh engkau mengikuti hati nurani. Maka manusia berjuang di tengah-tengah kedua ini, karena ada sumber baik dan sumber jahat. Waduh, Augustinus mikir, inilah sesungguhnya mencerminkan hidupku. Inilah sungguh-sungguh yang saya perlu. Maka dia mengatakan, saya jadi anggota Manikaisme. Mamanya Monica, mamanya orang suci, orang beribadah kepada Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melahirkan seorang anak yang pintar luar biasa. Umur 13 sudah bisa jadi profesor. Augustinus begitu cerdas. Akhirnya cerdas di dalam otak, sama bobrokan di dalam hati, sama kerusakan di dalam tubuh yang suka kumpul kebo, mengakibatkan konflik batin tak habis-habis. Nah, akhirnya dia mengatakan, yang bisa mengerti aku cuma Manikaisme, yang bisa mencerminkan hidupku cuma orang seperti Mani. Maka aku akan menjadi his faithful follower. I listen to him. I want to understand what is the conflict within my heart, and I want to know what is the way out of my conflict. Dengan demikian dia menerima dualisme. Justru dualisme ini yang akibatkan Gnostisisme, bicara tentang terang, bicara tentang gelap, dan Yohanes akan membasmikan ini. Yohanes mengatakan, no, the light is not belong to one-sided God. The light is not always conflict with another God of Angra Mainhu.
The light is not the God of Ahura Mazda. The light is from the life of God. And the life is within God. Nah ini ayatnya. Saudara engkau baru sadar, aduh ayat ini belakangnya dah gampang ya. Saudara saya mau tafsirkan Alkitab Yohanes sembarangan, gampang. Di sini ayat baca bareng, ayo kita berdoa, sudah selesai. Tapi bukan begitu. Ini ayat-ayat di latar belakangnya itu ada sistem-sistem filosof yang akan merusak seluruh iman orang Kristen. Dan saudara kalau dengar betul-betul, saudara tidak mungkin gampang lagi dijerat oleh ajaran yang lain. Karena engkau mentelusuri sampai tulang sumsumnya. Saudara-saudara, di dalam dia adalah hidup. Berarti Tuhan sumber hidup satu-satunya. Tuhan Allah yang tunggal. Dan Tuhan tidak perlu ditarung di dalam dualisme. One source, one God, one origin. The Creator. He is the Word. He is the life. He is the light. He is the love. And He is God. Saudara-saudara, hidup ada pada dia. Dan hidup ini adalah terang dunia. Saudara-saudara, pada waktu bicara tentang terang, apakah yang mau dikatakan? Saudara kalau membaca lagi, maka di dalam pasal 8 ayat 12. Membaca lagi dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, 9, pasal 4 dan sebagainya. Engkau menemukan istilah terang. Terang muncul berkali-kali daripada penanya Yohanes. Karena apa? Itu cahaya yang kekal. Cahaya yang membahagiakan manusia. Cahaya yang mengeluarkan kita daripada kegelapan yang menghancurkan kita. The light is greater than the darkness. Bukan hidup itu berada di tengah terang dan gelap. Tetapi gelap itu bukan sesuatu yang kekal. Hanya terang itu kekal adanya. Nah saya kira saya perlu memberikan sedikit pengertian mengenai contingent dan incontingent. Nah, hari ini tidak waktunya. Saya memberikan penjelasan yang sangat singkat sekali. Saudara-saudara, akhirnya pengertian ini disaring oleh seorang namanya Augustinus. Setelah Yohanes tulis ini kira-kira 380 tahun lalu. Dia mengatakan yang ada itu terang, yang tidak ada itu gelap. Terang itu ada, gelap itu tidak ada semua. Nah gelap kalau tidak ada, kenapa kita lihat ada gelap? Yang disebut gelap itu bukan dia sendiri ada. Itu ada tempat di mana terang tidak mencapai. Itu namanya gelap. Jadi terang tidak mencapai, itu namanya gelap. Gelap itu tidak ada dan terang tidak ada di situ. Di situ ada gelap. Gelap tidak positif. Hanya terang yang positif. Sekarang pada waktu matahari menyinari cahayanya ke seluruh bumi. Bumi ini semua terang sekali. Tapi di bawah terang ada tempat kegelapan. Yaitu di mana terang tidak sampai. Itu namanya kegelapan. Lalu terang itu ada. Ada. Gelap itu ada. Tidak ada. Gelap itu adalah absence daripada terang. The absence of light, that is darkness. The absence of light itself doesn't mean that the darkness exists. Kegelapan itu tidak eksis. Kegelapan adalah di mana terang tidak sampai. Maka Augustinus tidak memperbolehkan mempersamakan dosa dengan realita kebenaran. Dosa adalah absensi dari kebenaran. Gelap adalah absensi dari terang. Kalau demikian, gelap dipersamakan dengan terang, no way. Gelap boleh bertarung dengan terang, no way. Gelap menjadi dewa, no way. Karena sumbernya cuma satu. Kalau sumber cuma satu, lalu dosa dari mana? Kegelapan dari mana? Ini meruncing terus, bisa bikin kita setengah gila. Tapi sebenarnya yang tidak tahu sudah gila. Maka perlu dari gila menjadi setengah gila, baru besok menjadi tidak gila. Itulah sumbernya dan itulah tugasnya. Bagaimana menerangi bagian-bagian yang tidak terang, supaya kegelapan itu pergi. Saudara-saudara, saya mau tanya, terang berapa cepat adanya? Siapa tahu? Saya sudah pernah khotbah di sini kok, waktu dulu ngantuk kali ini. Terang ada kecepatan tidak? Ada.
1 detik berapa? Cepat. 300.000 kilometer. Jadi terang. 1 detik. Ya, 1 detik. 300.000 kilometer. Dari sini sampai mana? Sampai Washington cuma 20.000 kilometer. Sini sampai Moskow cuma tidak sampai 11.000 kilometer. Sini sampai London tidak sampai 13.500 kilometer. Sini sampai Jakarta hanya kira-kira tidak sampai 1.100 kilometer. Terang itu 1 detik 300.000 kilometer. Berarti apa? Terang bisa, kalau bisa putar, terang tidak putar ya. Kalau bisa putar, dia bisa keliling dunia ini 7,5 kali 1 detik. Terang itu ada cepatnya. Mulai kapan? Mulai orang namanya Foucault. Lalu diteruskan daripada orang namanya Huygens. Dari orang Perancis, orang Belanda. Menghitung menemukan kira-kira tahun 1850 sekian. Sampai pada abad ke-20. Zamannya Einstein. Membuktikan itu hitungan tidak salah. Kira-kira 300.000 kilometer 1 detik. Nah sekarang saya tanya, kalau kita gedung ini semua dikunci tutup blackout, ya, saudara tahu ada korden yang blackout, ya, ada korden yang bisa ngintip-ngintip, ya, ada korden yang sama sekali blackout, tidak mungkin ngintip, mata bagaimana gede itu hanya kelihatan gelap toh, itu namanya blackout. Lalu seluruh kamar ini ditutup sampai tidak ada lubang, lalu kita buka lampu, ceret, nyala, ya kan? Waktu begitu lampu keluar, gelapnya kemana? Saya tanya, lu jangan melotot lihat saya dong. Waktu saya nyalain lampu, ceret, tadi gelap sekali. Begitu lampu keluar, gelapnya kemana? Lari kemana? Lalu terang itu datang dengan kecepatan 300.000 kilometer. Berarti gelap juga melarikan diri 300.000 kilometer. Dia lari kan? Ini sampai di sini dia sudah tidak ada, kan begitu kan? Tetapi kalau kita mengatakan terang itu 1 detik 300 kilometer, saya tidak pernah baca buku maka gelap melarikan diri juga 1 detik 300 kilometer. Yang ini aktif, yang itu pasif. Yang ini bercahaya, beremisi, yang itu lenyap. Nah itulah yang dimengerti oleh Alkitab apa? Hidup menelan kematian. Wah saya kagum luar biasa. Mengapa Yesaya bisa mengatakan gini? At the time the life will swallow up the death. Hidup menelan akan mati. Saya mengertinya terang menelan akan kegelapan. Dan terang itu exist positively. Gelap itu the absence of terang. Maka di sini dikatakan dalam Dia adalah hidup. Puji Tuhan, Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang sejati. Dan hidup Allah adalah sumber kehidupan kita. Dan di dalam hidup itu adalah terang menyinari kita. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau sudah tidak ada way out. Ekonomi sulit, kekasih sudah mati. Engkau hidup tidak ada arti. Makan gula sepertinya pahit. Setiap hari kayak berapa ribu tahun. Engkau rasa dalam waktu itu, hari itu engkau rasa gelap sekali. Hidupnya gelap. Hari itu ada matahari tidak? Tetap ada kan? Coba lihat foto sama kok. Tetapi bagi engkau, yalah matahari buat apalah. Engkau rasa gelap sekali. Itu gelap apa? Gelap fisika atau gelap metafisika? Gelap natural atau gelap supranatural? Gelap dunia ini atau gelap batinnya? Batinnya. Jadi Westminster Confession of Faith, Reformed Theology, ada sekali kalimat mengatakan the natural light is inadequate. Kita mengatakan 600 tahun dari abad 4 sampai abad 10 itu di sejarah disebut zaman gelap. Apakah zaman itu matahari tidak terang?
Apakah 600 hidup matahari sudah terbit? Terbit tak? Kenapa sebut namanya zaman gelap? Kita mengatakan di antara 7 benua, benua Afrika, benua yang gelap. Mataharinya besar mana? Paling besar, paling tanah terik itu di Afrika, betul nggak? Ya, malah di Norwegia itu gelap sekali kan? Di Norwegia itu gelap sekali, di Afrika terang sekali. Tapi tidak ada orang mengatakan Norwegia negara gelap. Tidak ada loh. Mereka mengatakan Afrika benua gelap. Karena apa? Tidak ada filosof, tidak ada penyair, tidak ada sastrawan, tidak ada agama, tidak ada ajaran etika, tidak ada penemuan ilmu, tidak ada scientific research, tidak ada rasio yang bercahaya. Di situ manusia mengetahui di dalam kebudayaan ada cahaya yang tidak sama dengan cahaya ini. Lalu saya mau tanya, sebenarnya Yohanes pasal 1 ini membicarakan tentang terang apa sih? Hidup ada di dalamnya, dan hidup ini terang dunia. Terang apa? Hidup ada di dalam Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan ini adalah terang dunia. Itu terang apa? Saudara-saudara, mengapa kita setiap minggu datang dengar khotbah? Kadang-kadang kita merungut, kadang-kadang kita tidak ngerti. Kita pikir, kadang-kadang kita cerah. Sesudah kita dicerahkan, kita senang, kita bersuka cita. Karena apa? Ada terang masuk dalam otakmu, bukan? Ada terang yang menembus dalam awan gelap hatimu, bukan? Ada terang yang menusuk ke dalam sanubarimu. Aduh, saya baru ngerti. Oh gitu, senang sekali. Adakah pengalaman waktu mengerti firman Tuhan senang sekali? Ada nggak? Adakah pengalaman sesuatu yang terus tak ngerti akhirnya dibongkar, cahaya masuk, engkau menjadi terang benderang? Ada pengertian ini? Ada pengalaman ini? Yang ada, coba angkat tangan. Itu yang bikin hidupmu berarti. Itu yang bikin imanmu hidup. Itu yang bikin rohanimu mulai melihat sesuatu. Saudara-saudara, Tuhan berkata, jika kau beriman, kau akan lihat terang. Kalimat lain, jikalau kau beriman, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. The light of God, the beam of the light of God, the glory of God will be seen, will be manifested for those who have the faith and open their heart before God. Di sini dijanjikan terang dari hidup Tuhan Yesus, firman, akan menyinari hati manusia. Dia akan memberikan cahaya kepada setiap orang yang lahir di dalam dunia. Sekarang saya minta saudara membaca ayat 1, ayat 4, ayat 9, ayat 14. Mari kita membaca bersama-sama untuk mengakhiri khotbah hari ini. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau adalah firman yang kekal. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Sang Pencipta yang mengasihi sayangan kami masing-masing. Engkau adalah terang yang bersimpan di dalam hidup Allah, yang dinyatakan di dalam sejarah. Engkau adalah terang yang bersinar di dalam seluruh umat manusia. Engkau adalah terang yang sesungguhnya akan menghidupkan setiap orang. Engkau adalah firman yang menjadi daging, datang dalam dunia, sehingga melalui iman kami boleh melihat akan anugerah, kami boleh mengerti kebenaran, dan kami boleh menampak kemuliaan Allah yang kekal di dalam dunia. Beri kekuatan kepada kami untuk lebih mengerti dan boleh menemukan segala kemuliaan besar dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.